Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kitab Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pertanyaan kepada kita. Ketika kita dipanggil oleh orang tua kita, ketika kita dipanggil oleh teman-teman kita, ketika kita dipanggil oleh orang lain, pastinya kita akan menyahuti apa yang ditanya. Ketika kita dipanggil oleh orang lain, pastinya perkataan yang pertama kita sampaikan adalah apa. Kemudian ada apa. Dan ketika kita menjawab itu, pastinya itu merupakan respon ketika orang memanggil kita. Sama halnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam perikop ini, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita disapa oleh Tuhan, maka kita akan merespon di dalam hidup kita. Melalui apa respon tersebut? Melalui kita melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka semua apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah ucapan yang baik, adalah ucapan yang bahagia, adalah ucapan yang membuat kita diberi kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang namanya kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada manusia merupakan janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita manusia. Dan daripada itu, ketika kita
kita diteguhkan oleh Tuhan, ketika kita merespon apa yang diberikan oleh Tuhan, itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop ini merupakan suatu kehormatan, suatu kemuliaan untuk kita manusia. Karena melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan, melalui perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan, maka itu semua dapat berkat yang berlimpah, dapat suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Dengan kata lain, firman yang kita dapat melalui Tuhan kita Yesus Kristus merupakan buah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, siapakah yang paling sering memanggil kita? Pastinya sanak keluarga kita. Bisa itu melalui teman hidup kita, suami, istri, bahkan anak-anak kita. Bahkan kita sering juga memanggil seseorang. Ketika kita memanggil seseorang, ketika mereka tidak menyahuti apa yang kita katakan, maka kita sedikit jengkel, sedikit marah. Contoh di dalam kehidupan kita. We adonang tu sojoloho. Sahali dua hali molo dibigi tabudo pe. Ale molo sahali dua hali sahak tu tolu kali sampai ketiga kali kita tidak merespon. Bahkan teman kita tidak merespon apa yang kita katakan. Pasti kita pertama sekali akan mengatakan, sombong sekali manusia ini. Sombong sekali orang ini. Bahkan di dalam hati kita pun kita mengatakan, sampai kapanpun ketika engkau memanggil saya tidak akan menyahutinya. Dalam arti lain, bahwasannya ketika kita menerima kejahatan tersebut, ketika kita menerima hal yang tidak baik tersebut, maka kita siap untuk membalasnya. Tetapi di dalam perikop ini dinyatakan kepada kita Bapak Ibu, hendaklah kita tetap selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita melalui pengajaran-pengajaran yang baik. Banyak sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pengajaran-pengajaran yang sesat. Banyak sekarang Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran yang salah. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya di dalam perikop ini dikatakan hati-hati di dalam mendengarkan suatu perintah, di dalam mendengarkan suatu nasihat. Biasanya Bapak Ibu, ketika ada yang mengatakan perintah kepada kita, kalau perintah itu baik, seharusnya kita lakukan. Tapi kalau perintah itu tidak baik, maka selayaknya kita tinggalkan. Di sini kita diajak untuk lebih berhikmat dan lebih bijaksana di dalam mengambil suatu tindakan. Di sini kita diajak Tuhan untuk lebih mendekat, memakai Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang benar, hidup itu adalah pilihan. Tetapi marilah kita mengajak, kita mengambil pilihan-pilihan yang baik. Makanya ada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pepatah yang mengatakan, pilihlah yang terbaik dari segala yang terbaik. Sehingga ketika kita memilih
yang terbaik dari segala yang terbaik, maka kita dapat lebih berhikmat dan dapat lebih bijaksana. Sama halnya Bapak Ibu, di dalam suatu masa kini sekarang, mungkin kita baru mendengar berita-berita yang sangat-sangat viral di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam negara kita Republik Indonesia, yaitu vonis dari Verdi Sambo, vonis dari Richard Eliezer, vonis dari Putri Cendrawati. Itu merupakan pilihan atau keputusan yang sangat-sangat bijaksana yang diberikan oleh Bapak Hakim. Tapi di dalam prosedur, di dalam latar belakang kejadian itu, ada yang sangat-sangat takut untuk mengambil suatu tindakan, untuk mengambil suatu kebijaksanaan tadi. Siapakah itu? Yaitu Richard Eliezer. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam kansnya seorang aparat, seorang taruna, perintah komandan adalah nomor 1. Tetapi di sini kita lebih diajak lagi bahwasannya kita harus siap dan harus siap memilih dari segala yang terbaik. Mungkin karena ketakutan, maka dia lebih memilih yang namanya menuruti apa kata perintah dari komandannya tersebut. Tetapi dari hati yang paling dalam, dia tidak mau melakukan hal tersebut. Dalam artian apa itu Bapak Ibu? Bahwasannya pakailah Tuhan, mau seburuk apapun pilihan itu, pakai Tuhan untuk menuntunmu, untuk memakaimu, memilih yang terbaik dari segala yang terbaik itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam perikop ini kita diajak untuk mau mendengar, untuk mau bijaksana, untuk mau lebih berhikmat di dalam mengambil suatu tindakan, di dalam mengambil suatu keputusan. Pakai Tuhan untuk dapat menuntun kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karuniamu yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengantarkan kami dari rumah kami sampai ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berkumpul Tuhan di tempat kami masing-masing untuk beribadah, bernyanyi, mendengar firman-firman-Mu. Pakai kami semuanya Tuhan, agar menjadi hamba-hamba-Mu yang setia kepadamu. Pakai kami semua Tuhan, agar kami dapat menjadi seorang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi acuan di dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih bijaksana, untuk kami lebih berhikmat di dalam kehidupan kami. Agar kami dapat selalu memakai diri-Mu Tuhan menjadi penopang kami. Di setiap teman-teman kami, keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka Tuhan, tetap berkati mereka,
Di dalam keadaan yang sakit, berikan mereka kesembuhan. Angkat semua Tuhan, segala penyakit yang ada di dalam kehidupannya, di dalam badannya. Agar teman-teman kami, keluarga kami tersebut dapat lebih dekat kepadamu. Dapat melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Dan ketika teman kami di dalam hati yang bermalas-malasan Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu, ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka dapat memberikan hal yang terbaik melalui firman-Mu itu, melalui kegiatan mereka dan melalui doanya. Agar kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada, dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala apa yang kami kerjakan Tuhan, biarlah itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Agar itu dapat menjadi batu acuan kepada kami untuk lebih bersemangat di dalam melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.